Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Baik, mahasiswa HKI semester 6 kelas A. Hari ini kita akan kembali hadir di pertemuan ke berapa? 12. Nah, enggak ada yang tahu. Hah? 12 ya? 12 apa 13? 12 ya? Karena hari apa itu libur. Minggu keberapa itu libur. Jadi kita baru 12. Berapa? 11. Berapa? 12. 12. Dan hari ini kita akan melakukan presentasi proposal yang akan dilakukan oleh kelompok 2. Pertanyaannya sudah mengumpulkan belum? Saya cek siapakah yang sudah dan belum. Saya cek dulu. Kayaknya tadi ada yang nggak ngumpulin itu. Siapakah dia? Dan siapa yang ditunjuk menjadi moderator? Siapa? Mana Misbah? Anda jadi moderator? Gimana? Kan saya. Hah? Yang bukan. Kan saya sudah ngomong kemarin. Usahakan untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5 itu menunjuk satu orang sebagai moderator dan kemudian proposalnya dikumpulkan ke dia dan juga ke saya, selain saya dan juga ke moderatornya, karena nanti yang bertugas presentasi bisa nanti sambil apa itu minta tolong ke moderator, tolong tampilkan di Zoom, kan begitu. Masuk dulu. Nah, gimana? Apakah sudah dilaksanakan saran saya? Kelompok 2 siapa yang akan ditunjuk menjadi moderator? Sudah atau belum? Kalau berarti kayaknya belum siap ini. Meskipun saya kuliah secara offline, tapi tetap harus ada moderator yang nanti dia masuk ke Zoom. Karena ada satu teman mahasiswa yang tidak hadir. Ya, betul ya. Ada yang tidak bisa hadir di hari ini ya. Nah, berarti dia akan mengikuti perkuliahan dari Zoom. Nah, saya cek dulu nih siapa yang sudah mengumpulkan tugas dan mana yang belum. Agus Maulana ini tidak masuk. Hadir Pak, tadinya Loh, masuk. tadinya tidak masuk. Gimana? Saya. Misbah Alamsyah. Ya Pak. Sudah ngumpulin ya? Sudah Pak. Masuk. Rizky Muhammad Arsy. Hadir Pak. Hadir. Sudah dikumpulkan? Sudah Pak. Antowiryo. Sudah Pak. Tapi dia ngumpulin tugas ini. Saking rajinnya bagaimana? Berikutnya Mila Shiva. Nah, ini aku belum ngumpulin nih. Udah Pak. Mana? Di sini udah salah. Nggak ada di sini, kosong. Masih muter Hah? Kosong. Mana tidak ada? Terus kirim lagi Pak. Ya kirim gimana kamu? Ini udah Pak. Mana ada di sini? Tidak ada.
Coba kamu ke sini, lihat nih, ini kosong nih. Kosong melempong. Hmm? Nah, ini kosong nih, lihat nih. Oh, ini kosong ini. Terus gimana Pak? Terus gimana? Kamu kemana itu? Ngirimnya apa Pak? Ngalahin Antawiriu. Antawiriu ada tapi dia tidak ada orangnya. Ini Mira tidak ada proposalnya tapi ada orangnya. Udah langsung ulang lah. Buktinya tidak ada kok ini tidak masuk. Berikutnya Fitria Tahta Alvina ada. Sudah dikumpulkan ya. Dan saya sengaja pakai Zoom karena akan saya rekam sebagai bukti kalian sudah presentasi. Dan nanti setiap presentator akan saya record dengan ini, dengan apa ini? Dengan Oke ya, sudah. Moderatornya siapa yang mau ditunjuk? Ayo. Raja siapa? Rizky Raja. Ya, bersedia? Rizky Raja Pratama. Rizky Raja gimana? Bersedia? Saya tidak memaksa. Yang lain, nah, nanti tidak bersedia dia. Yuk, yang lain siapa? Vina. Bersedia? Bersedia? Oke. Kalau bersedia, silakan. Duduknya di sebelah mana ini yang? Jangan dong. Ya terserah di sini ayo. Ya silakan ambil posisinya. Recording in progress. Siapa tadi moderatornya mana? Jangan di situ, di sini. Enggak sini, ke sini. Di mana, di sini apa di situ? Sini. Hah? Di situ. Ada yang bertugas membuat ini, menjaga ininya. Ayo siapa? Ina. Yuk. Nanti mendekati kalau ini ya. Kalau dia presentasi mendekat. Mendekat ya. Oke, Pak. Ya. Silakan dimulai, Ina. Assalamualaikum Baik, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan membahas terkait proposal mereka. Nanti pemateri pertama yang akan diserahkan kepada saudara Muhammad Taksi. Kemudian saya silakan.
Iya, Pak. Enggak lah. Ya, silakan. Baik, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang seminar proposal skripsi yang berjudul pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap praktik poligami masyarakat Muslim Indonesia. Dengan latar belakang yang pertama adalah poligami, praktik pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita merupakan fenomena yang kompleks, kontroversial dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Meskipun poligami diizinkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, praktik ini seringkali menimbulkan perdebatan dengan kritik, terutama terkait dengan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor sosial ekonomi terhadap praktek poligami dalam masyarakat Muslim Indonesia. Faktor-faktor sosial ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial dan budaya. Harapan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas praktek poligami dan faktor-faktor yang mendorongnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim Indonesia? Yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim Indonesia? Yang ketiga, bagaimana pengaruh jenis pekerjaan terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim Indonesia? Yang keempat, bagaimana pengaruh status sosial terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim Indonesia? Bagaimana pengaruh budaya terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim Indonesia? Dengan tujuan penelitian yang merupakan yang pertama, menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim Indonesia. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh jenis pekerjaan terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Yang keempat, menganalisis pengaruh status sosial terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim Indonesia. Yang kelima, menganalisis pengaruh budaya terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim Indonesia. Manfaat penelitian. 1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas praktik poligami dan faktor-faktor yang mendorongnya. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan ataupun program yang bertujuan untuk mengurangi praktik poligami yang tidak sesuai dengan kaidah agama dan norma sosial. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat memperkaya hazard ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi, agama, dan hukum Islam. Tinjauan pustaka yang pengertian poligami. Poligami adalah praktek pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita dengan dasar tertentu seperti keadilan dan kemampuan. Keturunan laki-laki, keinginan untuk meningkatkan status sosial, dan keinginan untuk poligami karena istri pertama mandul bagi suami untuk menafkahi lebih dari satu istri, kebutuhan untuk tenaga kerja tambahan dalam keluarga, faktor-faktor budaya meliputi tradisi poligami yang masih kuat di beberapa daerah, dan norma sosial yang menganggap poligami sebagai hal wajar. Dampak poligami adalah dapat menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif poligami meliputi terpenuhnya kebutuhan biologis dan emosional suami dan bertambahnya keturunan. Dampak negatifnya, poligami meliputi kecemburuan dan perselisihan antar istri, trauma bagi anak-anak, dan beban ekonomi bagi suami. Metode penelitian, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Dikumpulkan melalui teknik survei dengan menggunakan kuesioner yang akan disebarkan kepada sampel masyarakat Muslim di Indonesia yang telah menikah secara poligami.
Teknik penelitian teknik analisis data dengan menggunakan teknik statistik deskriptif. Teknik statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel penelitian, sedangkan teknik statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Aksi yang telah memperkenalkan. Selanjutnya kepada saudara Misbah yang akan menjelaskan terkait proposal. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul kedudukan anak dari pernikahan di bawah tangan analisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Studi di Kelurahan Cengkareng Barat, Kabupaten Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Nah, latar belakang masalah. Pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena manusia diberi akal oleh Allah untuk dapat mengetahui yang namanya perintah dan mana yang namanya larangan. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Manusia saling membutuhkan satu sama lain antara pria dan wanita untuk proses memiliki generasi selanjutnya dengan cara melakukan pernikahan dan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjalani semua perintah Allah dan Nabi-Nya. Pernikahan ataupun perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pengertian pertama, perjanjian antara suami dan istri dengan ikatan suci ataupun resmi, dan kedua, perkawinan dalam kitab suci Al-Quran dapat diartikan secara majazi, yakni hubungan seks. Kata nikah di dalam Al-Quran telah disebutkan sekitar 23 kali yang secara umum maknanya berhimpun, seperti di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qablakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Yang artinya jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, ataupun 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Quran surat An-Nisa ayat 3. Pernikahan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan pernikahan tersebut tidak hanya ikatan lahir ataupun jasmani saja, tetapi ada ikatan rohani antara manusia dengan sang pencipta ataupun hablum minallah antara manusia dengan Allah. Maksudnya adalah bahwa pernikahan itu bukan hanya ikatan lahir batin tetapi lebih dari itu, yakni satu hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aturan yang tertulis dapat disebutkan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat dalam menentukan sahnya perkawinan. Akan tetapi semua perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Tetapi dalam penjelasan umum disebutkan bahwa semua perkawinan di Indonesia harus dicatat menurut peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan merupakan syarat bagi negara untuk mengakui perkawinan tersebut. Tidak dikarenakan hal-hal ini mempunyai banyak akibat dan penyelenggaraan perkawinan. Nah,
Beberapa kasus terkait perkawinan di bawah tangan menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak-hak anak seperti dukungan dalam hukum keluarga, pelayanan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran. Menjamin hak setiap anak untuk dilindungi dari diskriminasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam praktiknya pemenuhan hak setiap anak cenderung gagal dalam pelaksanaannya. Perkawinan tidak dicatatkan menjadi penghalang karena tidak ada bukti perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai persyaratan dokumen resmi dalam pelayanan pendidikan dan penerbitan akte kelahiran. Hak seorang anak dengan sendirinya tidak terpenuhi dan cenderung menimbulkan diskriminasi. Berdasarkan uraian di atas, ruang lingkup yang akan diteliti memfokuskan penelitian pada tinjau hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan. Rumusan masalah. Sehubung dengan uraian di atas, maka penulis akan menarik suatu rumusan pokok masalah yang timbul adalah pendudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni 1. Bagaimana status kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif. 2. Bagaimana status hukum perkawinan di bawah tangan. 3. Bagaimana pemenuhan hak anak hasil pernikahan di bawah tangan. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui status kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif. 2. Untuk mengetahui status hukum perkawinan di bawah tangan. 3. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak hasil pernikahan di bawah tangan. Manfaat penelitian pertama itu ada manfaat teoritis. Penelitian ini selain menambah wawasan bagi yang meneliti, akan tetapi dapat berguna juga pengembangan khazanah ilmuwan khususnya dalam pendudukan anak dari pernikahan di bawah tangan yang ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Terus manfaat praktis. 1. Bagi peneliti dapat mengetahui tentang ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya mengenai kedudukan anak dari perkawinan di bawah tangan yang ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif. Nah, 2. Secara umum dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang kedudukan anak dari perkawinan tangan. Nah, adapun penelitian terdahulu yang relevan di sini ada 3. Saya mungkin membacakan satu saja. Yang pertama itu ada dari Muhammad Hidayatullah, bagaimana skripsi beliau yang berjudul Studi Analisis Terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Nikah di Bawah Tangan, Studi Kasus di Kecamatan Bumi, Jawa, Kabupaten Tegal. Bersamaan penelitian Muhammad Hidayatullah dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas akibat hukum pernikahan yang tidak tercatat. Namun perbedaannya dalam penelitian tersebut adalah penelitian yang diteliti oleh Muhammad Hidayatullah lebih memfokuskan kajiannya terhadap fokus yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan secara lebih rinci, sedangkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus terhadap kedudukan anak dari pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Nah, rangka pemikiran yang pertama itu ada konsep tentang perkawinan di bawah tangan. Nah, sebagaimana meliputi tentang pengertian perkawinan, syarat-syarat tentang perkawinan, pengertian perkawinan di bawah tangan, terus ada faktor pendorong pelaku perkawinan di bawah tangan. Metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dari segi tujuan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni memperoleh gambaran sebenarnya bagaimana bentukan anak dari pernikahan di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum positif. Dari tipe studi hukum Islamnya merupakan penelitian komparatif, yakni studi yang dilakukan dalam menganalisis antara aturan-aturan hukum Islam dan hukum positif. Teknik pengumpulan datanya pertama itu ada sumber data primer, yaitu buku-buku literatur.
seperti hukum perkawinan Indonesia karya Hikmatullah, hukum fikih Islam karya Hasbi Asidiki, fikih Sunnah karya Said Sabiq, dan Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Kedua ada sumber data sekunder yang diperoleh oleh buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yakni buku hukum perkawinan Islam, pokok-pokok hukum perdata, hukum Islam di Indonesia. Terus buat analisis datanya itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif dan analisis proposal skripsi ini berpedoman pada Burhanuddin Banten 2020. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada saudara Sven. Selanjutnya kepada saudari Latifah yang akan mempresentasikan proposal. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan diri saya untuk mempresentasikan proposal. Mini proposal. Ikut ada yaitu tinjauan hukum Islam terhadap tradisi adat malam pacar dalam acara pra-pernikahan. Studi kasus di Kelurahan Cipinang Cipedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Selanjutnya ada latar belakang. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan baik makhluknya untuk berkembang baik dan terus warah ilmu secara santun yang membawa suami dan istri serta seluruh anggota keluarga kepada kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera. Langsung saja kita ke pengertian adatnya. Adat merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan suatu kelompok atau generasi secara turun-temurun. Sebabnya ialah karena nilai budaya pada adat terdapat konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh warga satu masyarakat. Nah, di sini adat yang saya ambil yaitu malam pacar. Malam pacar adalah upacara pranikah yang digelar oleh calon mempelai wanita keturunan Arab, termasuk di Indonesia. Nah, sebelum diadakannya akad pernikahan. Biasanya upacara malam pacar ini biasanya itu dilaksanakan malam sebelum akad pernikahan, entah jelang sehari. Seperti biasanya itu jelang sehari. Nah, terus tradisi ini semacam bridal shower gitu. Kalau bahasa zaman sekarang bridal shower, istilah barat atau henna night itu di tradisi India. Kata pacar diambil dari daun pacar yang menghasilkan pewarna alami berwarna merah yang dikenal dengan nama henna atau inai. Nah, dalam proses ini keluarga dan para sahabat akan memakai henna pada jari-jari itu biasanya untuk tamu undangan malam pacar itu biasanya tuh mereka pada menghias tangannya gitu pakai henna di kuku maupun di di punggung tangan lah, ya punggung tangan biasanya berbagai model. Nah, itu tuh biasanya tuh diukir sendiri gitu. Kalau misalnya dia nyewa tukang buat ukir. Nah, malam pacar ini sendiri dilaksanakan pada malam hari. Biasanya malam pacar juga itu hanya didatengin oleh kerabat dekat aja gitu, keluarga sama kerabat dekat. Nah, biasanya itu malam pacar itu diawali dengan kajian, habis itu
selanjutnya tuh ada apa ya, istilah samrah atau joget-joget yang biasa di orang-orang keturunan Arab lah. Nah, oleh karena itu saya mengangkat judul ini. Saya mengangkat judul ini tinjauan hukum Islam. Jadi saya ingin meninjau adat ini tuh meninjau adat ini dengan hukum Islam tuh bagaimana gitu perspektif hukum Islam terhadap malam pacar ini. Terus ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan tradisi malam pacar di Kelurahan Cipinang Cipedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Perumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi malam pacar di Kelurahan Cipinang Cipedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Tujuan penelitian itu ya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan malam pacar tersebut di tempat yang saya teliti. Terus yang kedua untuk mengetahui juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat malam pacar ini. Terus selanjutnya ada manfaat penelitian secara teoritis. Ini untuk memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu serta dapat mendorong para mahasiswa yang lain untuk menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap penelitian ini. Terus manfaat penelitian yang kedua yaitu secara praktis. Untuk penulis sendiri, untuk saya itu untuk menumbuhkan pengetahuan dan memperoleh pemahaman tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat malam pacar ini. Terus selanjutnya itu ada penelitian terdahulu yang relevan. Saya mengambil satu, yaitu pertama Ala Rohmayanti, mahasiswa YN Palopo, yaitu skripsi dia itu tentang tinjauan hukum Islam terhadap prosesi Mapaci, studi kasus desa Pengkadekan, Kecamatan Sabang, Kabupaten Lubu Utara. Nah, jadi si skripsi mahasiswa YN Palopo ini itu lebih membahas ke Mapaci di adat Bugisnya gitu. Ternyata di adat Bugis juga ada adat Mapaci ini. Jadi apa ya? Mapacinya ini diversusin sama di adat Bugis ini gitu. Lebih fokusnya ke situ kalau dia. Nah, kalau saya lebih fokusnya di malam pacar oleh keluarga keturunan Arab. Selanjutnya itu ada kerangka pemikiran, yaitu ada Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad ulama, merupakan sumber hukum Islam tertinggi yang bisa digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam hal apapun. Nah, terus ada adat pernikahan anak kedua keturunan Arab dan hukum Islam ini akan menjadi perbandingan dalam penelitian ini dengan serta menjadikan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad ulama sebagai landasan umum. Terus selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian dan penelitian. Penulis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang artinya menangani situasi progresif ini di lapangan dalam bentuk transkrip melalui wawancara dan komentar penulis sampai dijelaskan dengan angka. Selanjutnya itu ada dua lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian saya itu di Kelurahan Cipinang Cipedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Selanjutnya itu ada sumber data. Sumber data ya. Yang pertama ada sumber data primer. Sumber data primer itu kita turun sebuah informasi penting didapatkan melalui topik yang menggunakan instrumen estimasi atau perangkat pengumpul informasi. Sumber utama dari informasi yang diinginkan adalah subjek. Jadi kita data primer ini kita mengambil data langsung dari orang yang melaksanakan adat malam pacar tersebut. Terus yang kedua ada data sekunder. Data sekunder ini ya kita peroleh dari buku-buku. Itu literatur. Nah, terus yang keempat ada pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memiliki pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Terus yang kelima itu ada metode pengumpulan data. Yang pertama itu saya mengumpulkan data melalui observasi, yang kedua melalui wawancara, yang ketiga melalui dokumentasi. Selanjutnya ada sistem pembahasan. Nah, nanti di deskripsi saya gambarannya seperti ini. Yang pertama ada pendahuluan, itu
Di dalamnya ada latar belakang, lulusan novel, fokus penelitian, dan yang lain-lain itu bagaimana cara penulisan. Terus yang kedua itu ada kajian teori. Di dalamnya tuh ada pengertian pernikahan, ada pengertian ada istiadat, terus ada dasar hukum pernikahan, ada mekanisme pelaksanaan, ada malah pacaran itu kayak gimana. Terus yang ketiga itu ada kondisi objektif. Di sini menjelaskan bahwa kondisi lokasi penelitian. Jadi saya menjelaskan di sini untuk bab ketiganya di sini menjelaskan tentang bagaimana keadaan geografis kelurahan Cipinang Sumatera Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Terus yang keempat itu ada pembahasan dan hasil penelitian. Untuk bab keempat ini dia hasil dari penelitian saya. Yang kelima adalah penutup, biasanya kesimpulan. Baik, sekian pemaparan mini proposal saya. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudara saya. Selanjutnya kepada saudara yang Bapak yang akan membahas terkait terima kasih kepada moderator. Saja ini saya akan mempresentasikan ini proposal saya yang berjudul Paradigma Masyarakat terkait Undang-Undang Islam tentang hak feminisme bagi wanita karir. Paham feminisme ini awalnya timbul atas dasar ketidakadilan yang diterima oleh para pihak wanita. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah telah menyebutkan tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki kecuali ketakwaannya. Bagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu namun berbeda dengan pemahaman feminisme Islam, justru ini feminisme Barat yaitu menjalankan sebuah gerakan feminisme ini untuk menyuarakan kesetaraan antara pria dan wanita, tetapi di sini menyalahi fitrah wanita. Jadi kan di dalam Islam itu kalau Islam itu kan menegakkan mengangkat derajat wanita sesuai dengan takarannya. Tapi kalau feminisme Barat ini itu cenderung ingin benar-benar menyetarakan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, hal itu sangat bertentangan dengan. Dan begitu pula kaitannya dengan wanita karir yang sering dikaitkan dengan isu feminisme. Jadi wanita karir ini kecil pedagang keluarga atau wanita berumah tangga kan otomatis ini mempunyai penghasilan kan. Nah, si penghasilannya itu bersifat cuma tambahan karena tentu aja penghasilan utama itu datangnya dari suami berapapun nominalnya. Namun terkadang si suami ini lalai dalam menjalankan tugasnya, seperti tidak memberikan istri nafkah ataupun mengekang istrinya untuk bekerja. Begitu pula dengan pandangan masyarakat sekitar terkait wanita yang berkarir, wanita berumah tangga yang memilih bekerja. Mereka menganggap bahwa ketika si wanita ini bekerja di luar dan mendapatkan gaji yang lebih besar dari suami, ditakutkan bahwa si wanita ini akan menjadi orang yang mendominasi dalam rumah tangga. Nah, ketakutan itu yang dirasakan oleh para kaum laki-laki. Padahal pada dasarnya suami istri itu seharusnya mereka saling membina rumah tangga dengan cara saling tolong-menolong, bukan saling memiliki ataupun bertanding dalam hal ekonomi, dalam hal apa. Lanjut dengan rumusan yang pertama itu bagaimana
bisa memainkan peran dan hak wanita dalam negara. Yang kedua, bagaimana kita bersikap kepada paradigma yang mengatakan bahwa feminisme merupakan bentuk penjajahan dan kaum beragama. Selanjutnya itu penelitian. Penelitian yang pertama untuk menjelaskan dan menganalisis pemahaman masyarakat terkait konsep feminisme, termasuk pemahaman tentang kesetaraan gender, peran wanita dalam masyarakat dan hak-hak wanita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana mereka memandang paham feminisme. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian penulis adalah memperoleh pemahaman tentang bagaimana dalam menjelaskan perempuan yang seringkali disepelekan dan paham feminisme dalam perspektif hukum Islam yang dinilai lebih lengkap dan tidak merupakan itulah seorang perempuan. Dalam penelitian terdahulu yang melakukan ini saya mengambil jurnal dari mahasiswa Universitas 11 Maret yang berjudul perspektif feminisme dalam kesetaraan gender di Indonesia. Dalam jurnal ini yang dibahas adalah mengenai pandangan masyarakat terkait hak perempuan sekarir, apakah kesetaraan gender itu dapat mengubah fitrah dalam memperoleh kesetaraan gender tersebut. Selanjutnya yaitu sumber data. Ini ada dua yang pertama itu sumber data ini dapat berupa wawancara dengan melakukan observasi suatu objek. Objek penelitian ini memfokuskan pada pandangan masyarakat untuk memperoleh data yang valid. Yang kedua itu data sekunder yang menunjuk pada kumpulan analisis yang tidak langsung bertindak sebagai pendukung dari sumber yang pertama yaitu sumber sekunder. Data sekunder ini berasal dari Al-Quran, buku, artikel dan jurnal. Dalam metode pengumpulan data ini saya memakai tiga cara. Yang pertama observasi, kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Yang terakhir kita pembahasan. Nah pada data itu di antaranya akan terdiri dari latar belakang, masalah, penelitian, membuat penelitian, penelitian dulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Itu terdiri dari pengertian feminisme, konsep feminisme Islam, dan feminisme, pengertian manusia, dan satu pengertian dan konsep manusia dalam pandangan Islam. Juga penelitian yang akan membahas penelitian pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap penelitian. Bab yang keempat membahas penelitian yaitu hasil pembahasan yang membahas tentang temuan penelitian, paparan data, dan pembahasan. Bab yang terakhir yang akan oleh kesimpulan dan syarat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara pimpinan dan saudara. Selanjutnya kepada saudara Maulana yang akan memaparkan ini proposal. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul saya melakukan tema berjudul yaitu hukum aborsi pada korban pemerkosaan tadi kooperatif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Rancangan Kerja Maliki. Pertama yaitu latar belakang mana kemajuan pembangunan segala bidang selalu berdampak pada kehidupan masyarakat suatu bangsa. Nah, begitu pula dengan orang Indonesia, salah satu permasalahan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini adalah perilaku sosial generasi muda yang sangat bebas. Saat ini bahkan mereka pada akhirnya menjadi generasi penerus cita-cita bangsa. Pada saat yang sama mereka menderita karena diabaikan. Situasi seperti ini harus ditanggapi dengan serius. Hal ini berdampak besar pada pembangunan dan perkembangan jiwa dan sebagainya.
Salah satu contoh adalah generasi muda saat ini mempunyai kebebasan lebih dalam berkomunikasi. Perubahan perilaku tersebut seringkali menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pergaulan bebas semakin meningkat setiap tahunnya. Begitu pula dengan kemajuan teknologi yang semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Kelihatannya masih banyak anak-anak yang leluasa menonton video porno dapat dari kurangnya perhatian orang tua menyebabkan terjadinya perpecahan rumah tangga, lingkungan, pengaruh obat-obatan terlarang yang membuat anak melakukan kejahatan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama. Nah, pengaruh ini bahwa bergabungan pada teknologi, lingkungan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu di antara target bisa dilihatkannya aliran lembaga Islam adalah menjarang, merawat dan mendidik keturunan atau masa menemukan satu tunggal fondasi pokok yang kokoh bagian dalam mengembangkan suatu kegiatan pertama bidang yang bersama memberikan antara pribadi dan sosial. Nah, di sini yaitu mengenai aborsi atau biasa disebut adalah suatu pengguguran fisik ataupun dilakukan suatu orang ataupun suatu kelompok suatu individu antara seorang perempuan dan antara seorang perempuan khususnya, di mana seorang ini melakukan hal terlarang, yaitu melakukan perzinahan ataupun ketika seorang perempuan sudah mengandung di luar tali pernikahan, di situ adanya kesalahan bagi seorang perempuan apabila melakukan hal-hal yang dilarang seperti aborsi. Nah, berdasarkan masalah di atas, bagaimana telah diuraikan telah melakukan penelitian dengan judul ataupun yang saya angkat itu perbandingan hukum aborsi pada korban pemerkosaan dari Konvensi Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan asal hari. Nah, kemudian masalah yang pertama bahwa melihat dari latar belakang yang sudah saya paparkan di atas, maka telah saya kemudian dalam beberapa masalah yang akan dikaji penelitian ini, yaitu pertama mengetahui pandangan hukum terhadap aborsi pemerkosaan menurut Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan pandangan terhadap hari. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif akibat dari aborsi akibat pemerkosaan. Nah, adapun tujuan dari beberapa rumusan masalah yang telah saya kaji, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan pandangan hukum terkait aborsi akibat pemerkosaan menurut Undang-Undang tahun nomor 36 tahun 2009 dan pandangan adat Maliki. Dari penelitian ini adalah untuk mencoba memberikan jawaban. Nah, manfaatnya yaitu dari penelitian ini adalah untuk mencoba memberikan jawaban atas apa yang diangkat yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan berhubungan dengan masalah yang dibahas. Yang diangkat sudah kasih memberikan saran-saran secara yuridis tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan secara sengaja orang melakukan aborsi yang melawan hukum tersebut. Selanjutnya itu penelitian terdahulu itu dalam penelitian ini penulis mencari untuk mendukung dalam pembahasannya dengan melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan penelitian ini beberapa penelitian selalu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan tertulis, yaitu yang pertama penelitian ini dalam skripsi yang berjudul aborsi kalangan remaja di luar pernikahan menyimpulkan isi yang ada di skripsinya, yaitu peneliti menemukan kalau aborsi yang dilakukan pada seorang wanita agar tidak mendapat stigma negatif dari lingkungan sosial atau masyarakat. Informan melakukan tindak aborsi sebab mereka masih memikirkan kesempatan di dalam sekolah dan perguruan tinggi sehingga mereka mengambil keputusan untuk melakukan tindak aborsi.
Yang kedua, peneliti menemukan informasi yang melakukan dengan cara datang langsung ke klinik untuk metode ada yang dengan minum jamu, obat, memakan makanan yang bisa menggunakan kandungan hingga melakukan olahraga berat. Yang ketiga, psikologis dan fisiologis dan psikologis. Nah, yang kedua penelitian sumbernya penelitian ini dilakukan oleh Ayu dan peneliti yang berjudul Persepsi Remaja SMA tentang aborsi di Denpasar dan Diannya, menimbulkan bahwa yang ada di skripsinya itu kurangnya kesadaran tentang bahaya seks pranikah dan komplikasi yang dapat timbul setelah aborsi dilakukan, mendorong remaja untuk terus melakukan aktivitas seksual sebelum menikah dan mengarahkan mereka untuk melakukan aborsi ketika mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, adapun metode pemikiran untuk penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan yang bersifat deskriptif komparatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, yaitu aborsi pada korban pemerkosaan, konstruktif dan pandangan terhadap maliki. Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian sumber data mulai dari buku-buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang latar belakang fikih yang membahas terkait judul yang dibahas oleh penulis. Yang ketiga, teknik pengolahan data. Identifikasi data, mengumpulkan data dari sumber-sumber yang tepat, penggabungan data dari berbagai sumber yang relevan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Terakhir yaitu sistematika pembahasan. Penyusunan skripsi ini terdiri atas 4 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut. Bab 1 adalah bagian pendahuluan yang berbagi menjadi interaktif sebagai berikut, yaitu latar belakang masalah tujuan mereka memberikan penelitian terdahulu yang akan dan metode penelitian. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya serahkan kepada Mbak. Terima kasih saudara Agus yang menyampaikan tadi itu sistem itu apa? Tadi itu sistem menjawab kepada audiens. Kita ada yang ingin menanyakan, silakan. Baik, pada teman-teman ingin bertanya. Kita juga bisa melihat proposalnya. Mereka ngomong kita nggak tahu. Kan kemarin Pak Ido juga bilang gitu. Nggak bisa lihat proposalnya. Apa yang harus kita tanyakan? Apa ya? Panggilannya di grup M. Ya. Ada kelas satu. Enggak, itu di kelas ya ada kelas tulisan. Kelas. Ya sudah. Iya Pak, cukup.
Saya lanjutkan ya. Jadi gini ya. Makanya saya bilang tadi, usahakan meskipun kita kuliah offline, tetap harus ada koordinasi menentukan siapa moderatornya, dan moderator ini yang bertugas mengumpulkan makalah-makalah dan nanti bisa di-share ke teman-teman. Baik itu lewat Zoom ya, ataupun lewat media lain, misalnya grup kelas. Kalau di sini di Zoom nanti kan moderatornya akan sajikan co-host. Walaupun tidak ada yang hadir di Zoom, tapi tetap saya akan gunakan media ini untuk berbagi. Ya, siapa tahu nanti ada yang berminat masuk, gabung, kan bisa dibaca. Bisa dibuka filenya. Itu salah satu kenapa saya menggunakan media Zoom, supaya bisa diakses proposal kalian itu bagaimana. Jadi nanti pada saat saya tanya jawab sudah tahu. Oh, kekurangannya di sini. Oh, formatnya kurang ini, tidak sesuai dengan pedoman. Oh, tulisannya kurang ini, ada yang cacat, misalnya spasinya harusnya 1, bukan 2 seperti ini. Ini kan kelihatan. Apalagi kita kan mata kuliahnya bimbingan penulisan skripsi, lebih banyak pada sorotan terhadap teknis penulisan. Ya tidak apa-apa, sedikit-sedikit kita bicara konsep, bicara materialnya, bicara dasar pemikirannya atau landasan latar belakang masalahnya dan segala macam. Tidak apa-apa. Nanti juga akan saya berikan masukan buat kalian sebagian yang saya baca, yang sudah saya baca itu. Jadi gitu ya maksud saya. Dan tolong ini mulai dari sekarang kelompok 3, 4, dan 5 langsung tentukan saja siapa moderatornya. Nanti moderator yang bertugas mengumpulkan, menerima pengumpulan makalah, dan juga nanti jangan lupa dikumpulkan di saya di GCR supaya nanti bisa langsung di-share secepatnya. Oke, sekarang gini aja. Kelompok 3 siapa? Siapa? Kalisa. Terus siapa lagi kelompok 3? Wildan, Sri, Ina, lagi 4, 5, berapa orang? Kelompok 3. Farhan Auli ada masuk ya? Nah sekarang diantara Pina, Sri, Wildan, dan Kalisa, siapa yang menjadi moderatornya? Kelompok 3. Siapa? Kalau bisa moderatornya bisa menyiapkan laptop. Siapa? Hah? Lagi siap? Kelompok 3 minggu depan ya? Iya, moderatornya. Terus kelompok 4 siapa? Kelompok 4? Abdul Nagis, Pawas, siapa ini? Putri, Anggriani, siapa lagi? 4. Hah? Rizky sama Irfan. Berarti 6 ya? Coba ulangi. 1 Fawas, 7. Abdullah 2, Irfan, Anggriani 4, 5 Putri, 6 Rizky, 6. Satu lagi siapa? Fawas sudah tadi. Oke, kelompok 4 siapa yang akan para menawar? Aku udah ngangkat kamu. Udah ngangkat tangan mulai tadi. Oke. Kelompok 4 ya. Ya. Siapa kelompok 4 yang akan jadi moderator untuk 2 minggu lagi? Ya kalau nggak ada nanti pinjam gitu loh. Atau Agus siap? Kelompok 5 ya, 4 ya. Moderatornya kelompok 5 Agus Maulana. Oke, yang terakhir kelompok 5. Putri Hatami, Dewi, Siva, Nihaya, Rizky Raja, Wangun. 5 cuma 5. Siapa lagi? Ibnu Kusairi sama? Sudah tadi yang kata Wangun sudah angkat tangan tadi. Sudah angkat tangan tadi. 6 ya? Ibu
buku saya sudah dihitung tadi. Ada Haikal, Putri Tatapi, Dewi Kartika, Wawan Raja, Hayatul Fadila, Yusuf sama Muhammad Istirahat. Oh iya, 7 ya, oke tadi salah itu. Oke, kelompok 5 siapa moderatornya? Bersedia Hakim? Bersedia, Pak. Enggak. Ada, bohong. Ada, Pak. Kopi sih. Terserah. Bersedia Hakim? Kelompok 5 moderatornya? Yang lain. Nggak ada. Yang lain. Ada. Hah? Pen. Ya sudah itu aja ya. Anda ya, kelompok 5 ya moderatornya ya. Oke, tugasnya moderator adalah mengumpulkan makalah-makalah dari masing-masing anggota kelompok. Dan kemudian yang kedua, tugasnya nanti saat hari H presentasi, dia akan membantu teman-teman yang presentator untuk menampilkan di Zoom. Supaya nanti bisa diakses oleh teman-teman, bisa dibaca. Atau minimal dia yang mengkoordinir pembagian makalahnya. Ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa Zoom, nanti moderator akan bertugas men-share semua makalah-makalah yang dipresentasikan di setiap kelompoknya. Ya. Oke, baik. Sekarang saya akan jelaskan sedikit mengenai makalah yang sudah disampaikan oleh masing-masing presentator kelompok 2. Yang pertama, kelompok 2 itu Mila Asifa. Coba perhatikan Mila Asifa. Dari covernya saya tanya, Mila, tinjauan hukum Islam terhadap tradisi adat malam pacar dalam acara pra pernikahan. Studi kasus di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Judulnya berapa font kira-kira itu? Fontnya berapa? Hah? Aturannya berapa? 18. Di sini berapa kira-kira? Saya nggak bisa membaca karena bukan bot. Harusnya 18 kan ya? Ya, Pak. Ini kayaknya lebih dari 18 ini gede amat. Kemudian yang kedua, kenapa kok yang studi kasus di Kelurahan Cipinang Cempedak dan seterusnya yang dalam kurung itu kok tidak disamakan judulnya? Tidak disamakan fontnya, ukuran fontnya dengan yang di atas. Kan itu juga judul kan, subjudul kan? Kan tidak ada ketentuan. Kalau subjudul harus samakah dengan judul? Ya harusnya kalau tidak ada ketentuan berarti sama. Ukuran fontnya sama. Ya, jangan justru disamakan dengan tulisan di bawahnya. Proposal skripsi, dia juga tuh menyusun proposal skripsi dan seterusnya. Kayaknya 12 tuh sama. Jadi nggak boleh, harus samakan dengan judulnya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, Mirasifa. Pada saat Anda menulis halaman 2 itu, halaman 3 itu, ayat apa ini? Hadis. Riwayat Imam Bukhari juz 3, kitab Badul Wahyi, bab Tazwid al-Muqsir. Hadatsana Musaddadun, hadatsana dan seterusnya. Footnote-nya footnote nomor 5. Apa nama bukunya, apa namanya coba? Footnote 5. Ayo. Apa jenis footnote-nya? Buku apa itu? Footnote 5. Nah, saya tanya itu kitab hadis atau bukan? Nah, kalau kamu mengutip hadis, ingat aturannya di situ. Harus kitab hadis. Jadi jangan buku perkawinan atau buku perceraian atau buku yang di luar hadis. Harus hadis. Ingat ya, semuanya juga harus diperhatikan. Tidak boleh hadis ambilnya dari buku umum atau buku non hadis. Harus buku hadis. Entah itu hadis asli ataupun hadis terjemah. Yang penting buku hadis. Ya. Semuanya kutipan hadis harus kitab hadis. Kalau kutipan ayat harus
Al-Quran. Jangan buku perkawinan. Tidak boleh. Nah, yang berikutnya juga lihat nih. Ini footnote kan ya, di footnote nomor 5 tadi. Itu berapa baris totalnya? Berapa, Mila? Berapa totalnya? Baris dari itu telah menceritakan kepada kami musaddad sampai ke bawah tuh, kamu akan beruntung. Berapa baris? Itu kan kamu ada footnote-nya kan? Berarti berapa baris totalnya itu? Total berapa baris dari atas ke bawah berapa? Paham nggak pertanyaan saya? Nah, coba dihitung nih, telah menceritakan kepada kami satu ke bawahnya sampai 3, 4, 5, 6, 7. Masih ingat aturan di buku pedoman kalau kutipan langsung jika jumlahnya lebih dari berapa baris? 4 baris, maka harus ditulis berapa? Ditulis bagaimana? Ditulis 1 spasi. Ini kan kutipan langsung dari footnote-nya. Berarti harus ditulis 1 spasi karena lebih dari 4 baris. Kalau 4 baris berapa gimana? Ya tetap sama. Spasinya 2. Dan tolong juga ini sering terjadi ya. Saya sering bimbingan mahasiswa itu sama. Kadang-kadang begini ceroboh itu. Tidak teliti ini. Jadi mulai dari sekarang kalian harus biasakan. Kalau mengutip kutipan langsung, menulis kutipan langsung, jika jumlahnya lebih dari 4 baris harus ditulis 1 spasi. Ya. Ini kebiasaan yang harus diubah. Surat Al-Zariyat juga, Al-Zariyat ayat 49 itu karena hadis, karena ayat harusnya ke buku terjemah Al-Quran. Ini sama kayak ini, betul udah. Itu ya. Terus lagi, ini dari teknik penulisan aja lah, saya enggak terlalu banyak. Sebenarnya mau nanya juga itu, malam pacar itu apa? Tapi sudahlah, udah karena kita aksentuasinya ke teknis penulisan, jadi ya saya itu aja lah. Oke. Terus yang berikutnya di bagian E, poin E halaman 7. Penelitian terdahulu yang relevan. Ini juga catatan buat yang lain ya. Saya tanya. Kamu mengutip situ ada penelitian dari saudari Rosmayanti IAIN Palopo. Pertanyaannya, ada nggak bukunya? Kamu merujuk dari mana? Dapat dari mana tuh IAIN Palopo Rosmayanti? Skripsinya dari mana? Hah? Dari mana? Web? Repository kan? Kamu masukkan footnote-nya. Kalau itu repository atau apa itu namanya library, ya masukkan. Kan ada kan footnote untuk atau catatan kaki untuk referensi dalam bentuk internet. Nah, itu ada ketentuannya. Kalau kamu misalnya ada bukti fisiknya, ada buku fisiknya, ada skripsi fisiknya, ya tunjukkan di footnote-nya. Begitu. Jadi jangan cuma sekedar tulis-tulis biasa aja. Harus ada buktinya. Sama juga yang lain ya. Jadi tolong diperbaiki. Kalau ada di bagian penelitian terdahulu yang relevan, masukkan footnote-nya. Kemudian kerangka pemikiran. Saya kira kerangka pemikirannya terlalu sedikit ini. Mila Sifa ya. Kerangka pemikirannya cuma sedikit. Padahal Anda itu membahas tentang adat malam pacar. Harusnya kerangka pemikirannya bicarakan tentang mahwa al-urfu, adat. Apa itu adat? Apa itu urf yang menjadi bagian dari sumber hukum Islam? Jelaskan di situ di kerangka pemikiran. Kemudian juga terkait dengan acara khitbah. Kan bagian dari khitbah kan ya, lamaran. Jelaskan juga teori khitbah. Pandangan ulama mengenai khitbah. Kita harus masukkan teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi. Gitu ya.
Atau juga boleh masukkan tentang konsep perkawinan dalam Islam. Itu ya masukan saya untuk nilai sifat. Kemudian untuk berikutnya ini siapa ini? Ya. Kedudukan anak dari pernikahan di bawah tangan analisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Cengkareng Barat siapa? Misbah ya. Sama juga ini tidak sama itu antara judul dan subjudulnya. Fontnya berbeda ini. Harusnya disamakan berapa? 18. Berikutnya untuk kutipan ayat. Kutipan ayat sudah sesuai ya. Cuma ini saya minta kebiasaan Misbah ini ketika membuat footnote, coba. Wawan Susetia, tulisan biasa, koma, merajut benang cita perkawinan, tulisan biasa, koma, buka kurung, Republika, titik apa titik dua itu? Titik dua ya, 2008, tutup kurung, koma, HLM, titik 7 titik. Kira-kira menurut Misbah kesalahan dalam penulisan catatan kaki di sebelah mana? Yuk. Ini Pak, kalau menurut saya sih di belajar catatan kaki pas harusnya itu tulisannya itu miring Pak. Miring. Terus apa lagi? Masih ada ya. Nah, yang kedua, kota penerbitnya ada nggak itu? Harusnya ada. Jadi buka kurung kota penerbit, misalnya Jakarta, titik 2. Habis itu penerbitnya Republika Press misalnya. Terus koma, habis itu apa? Tahun 2008, tutup kurung, koma, habis itu apa lagi yang salah? Nah, habis itu tulis HLM. Harusnya apa? H titik nomor sekian. Titik. Itu caranya ya. Diperbaiki karena memang masih banyak ini kesalahannya di footnote berikutnya itu sama itu. Ingat, harus dibuat kebiasaan, ikuti pedoman. Terus yang juga perlu diperbaiki adalah pada penulisan ayat, arti ayat. Halaman 3 itu masih itu. Surat An-Nur ayat 32. Artinya itu coba artinya itu berapa baris totalnya? 5. Berarti harusnya ditulis 1 spasi. Dan ini tidak perlu IS An-Nur ayat 32. Tidak perlu karena sudah kan di atas. Kan ada kan surat An-Nur ayat 32 enggak usah. Jadi enggak usah ditulis lagi. Langsung aja footnote terus data bukunya. Nah, kemudian di bagian ini nih, halaman 4. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 174 tentang perkawinan diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang yang berlaku. Nah, kenapa harus di-enter? Langsung aja teruskan sampai selesai, langsung footnote. Tidak perlu di-enter, langsung gabungkan dengan body text-nya. Paham maksud saya? Ya. Jadi jangan dipisah. Termasuk juga di halaman 6 tuh ya. Sama juga. Sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, titik 2. Langsung gabungkan dengan kalimat berikutnya, jangan dipisah di enter ya. Berarti nyambung ya? Nyambung.
Terus ini juga di footnote nomor 8. Ini apa? Apa Muhammad Hidayatullah. Itu di post story Kak. Jadi saya apa namanya antara skripsi yang beliau buat sama saya itu antara pesanan berbeda itu Pak. Iya. Penelitian ada yang relevan kan? Nah, sekarang saya minta, benar nggak pedoman penulisan seperti ini? Kalau misalnya referensinya berbentuk repositori itu kan berarti harus sesuai dengan pedoman penulisan data referensi internet ya. Ya harus disesuaikan. Masa begini caranya? Coba dibaca lagi pedomannya. Dan yang lain ya semuanya sama ya. Nur Ilmi Putri Febrianti juga sama. Siti Hartina Ismaila sama juga, diperbaiki cara penulisannya. Terus masih ingat nggak ketentuan tentang sequence system? Sequence system, sistem penomoran. Ya outline-nya itu ya. Jadi kalau setelah F besar maka harus apa? Angka 1 titik ya. Setelah 1 titik berarti apa lagi gantinya bawahnya? A kecil. Nah, tolong diingat. Setelah A kecil berarti di bawahnya lagi apa? 1 kurung tutup ya. Dan ketika ini susah nih kalau tidak ada penjelasannya ya. Kalau tidak ada penjelasan. Tidak ada spidol ya? Ada Pak. Mana spidolnya? Jadi kalau misalnya bab 1, bab 1 ya. Tadi A, latar belakang. Kemudian setelah A besar apa? 1 ya. 1. Konsep misalnya, konsep besar. Setelah 1 A kecil, makna khusus. Ingat, ketika menguraikan yang A ini, misalnya A diuraikan, mulainya dari sini ya, dari sini, menjarak 1,5, tulis dari sini, terus baru setelah ini ke sini, ingat luruskan dengan titiknya. Nah, ini kan ini. Terus dan seterusnya. Terus kemudian 1 luruskan dengan L-nya ini. 1. Konsep dasar. 1. Ketika menguraikan mulai dari K atau yang K. Sorry, bukan K, tapi dari 1 tarik 1,5 masuk ke dalam, tulis di sini. Nah, tulis. Baru nanti ketika pindah ke ini ya baru mulai dari 1 ke bawah. Gitu ya. Sehingga kelihatan rapi. Jadi jangan kayak punya misbah itu. Loncat, jadi bingung ini bacanya di mana ini. Harus begitu ya. Terus kalau misalnya A kecil dari K ini turun ke bawah. K. Titik, baru apa misalnya? Makna khusus. Ketika mulai lagi dari sini. Dari A ini masuk
menjorok 1,5, boleh lagi di sini. Nah, selesai, balik lagi sini, sininya. Balik lagi sini. Ya, gitu biar rapi. Aturannya seperti itu. Oke. Jadi biar nggak ngebulet kayak begini. Terus juga footnote itu jangan menggunakan font Calibri. Ini kan Calibri. Ini masih Calibri. Oh iya, harus samakan ya. Harus semuanya Times New Roman tapi ukurannya 10 kalau footnote. Kalau biasa itu 12. Itu ya masukan saya buat musbah. Berikutnya yang ketiga, siapa ini? Ya, dulu ini saya. Paradigma masyarakat terkait tinjauan hukum Islam tentang paham feminisme bagi wanita karir. Fitria ya. Catatan saya, ini kayaknya skripsinya ini kalau judulnya benar-benar ini ya, ini harus studi kasus. Karena kalau dari judulnya, ini harus studi kasus. Karena kan paradigma masyarakat terhadap tinjauan hukum Islam tentang paham feminisme. Jadi Anda melihat masyarakat memandang hukum Islam, memandang masalah feminisme. Kira-kira paradigma masyarakat mana ini? Harusnya seperti itu, bukan sekedar teori saja, tapi harus ada studi kasus. Dan ketika kamu menentukan judulnya seperti ini, dan harus ada studi kasus, saran saya, kasusnya harus masyarakat tidak biasa, bukan masyarakat awam, tapi masyarakat terpelajar. Misalnya, paradigma masyarakat terpelajar di kampus UIN Banten. Siapa saja itu? Ya bisa dosen, bisa mahasiswa, bisa pimpinan struktural, atau mungkin khusus guru besar. Pandangan guru besar tentang tinjauan hukum Islam terhadap paham feminisme. Jadi yang kamu teliti itu bukan sekedar melihat pandangan mereka, tapi melihat cara pandang para guru besar itu bagaimana melihat Islam memandang feminisme. Jangan-jangan guru besar itu punya pandangan khusus tentang feminisme yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Jadi gitu ya, kalau benar-benar ini mau jadi skripsi Fitria ya. Jadi harus ada studi kasus. Terus yang berikutnya ini kamu spasinya 1,5 apa 2 ini? Hah? Ya semuanya. Kok 1? Semuanya. Tuh, harusnya gimana kalau proposal? Aturannya proposal gimana? Harus 2. Jadi jangan 1,5 ini. Terus juga sama ini terkait dengan apa? Kutipan ayat. Ya, footnote-nya harus dimasukkan, cantumkan. Ya, tapi ingat, kalau itu footnote, kalau lebih dari 4 baris harus ditulis 1 spasi. Sama. Ini kan 5 baris ini kalau saya hitung. Berarti harus 1 spasi ya. Dan tidak perlu ada tulisan Quran surat Al-Hujurat ayat 43, 13, tidak perlu ini. Ayat langsung aja cantumkan di bagian atas. Adapun dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 49. Hah? Jangan, karena itu bisa terkesan body note, bukan footnote. Padahal kita kan nggak mengenal body note, tapi footnote. Terus waktu siapa? Fitria menulis footnote juga jangan sampai seperti ini. Ingat, aturannya menjorok masuk ke dalam, kemudian nanti baris berikutnya itu geser ke sebelah kiri. Ini kan rata semua ini, jangan begitu. Ya. Terus ketika misalnya di footnote nomor 3 itu kan ada
jurnal ya, jurnal muwazah. Masa begitu cara menulisnya? Ikuti aturan ya Fitria, bahwa kalau untuk judul jangan ditulis miring tapi diapit oleh apa itu? Oleh tanda kutip double tanda kutip. Kemudian nanti jurnalnya baru ditulis miring. Ya. Harusnya seperti itu. Semua jurnal kayaknya sama itu, semuanya ditulis kayak begitu, harusnya berubah, diganti. Terus pada saat halaman 5 itu, kenapa kok ada jarak yang sangat jauh antara halaman 5, baris terakhir halaman 5, halaman mana ya? Halaman 4, halaman 4 dengan halaman 5-nya di perumusan masyarakat. Apa udah di enter apa dinaikin aja ke atas itu. Karena terlalu jauh, terlalu banyak jaraknya. Oke. Terus sama juga kayak tadi itu, penelitian terdahulu yang relevan. Di sini jurnal ya. Oke, jurnal enggak apa-apa. Tapi yang perbaiki juga, jangan yang diinginkan jangan judulnya tapi nama jurnalnya. Oke, itu ya masukan buat Fitria. Berikutnya nama siapa ini? Proposal milik Agus Maulana. Hukum aborsi pada korban pemerkosaan. Ini sama juga. Studi komparatif ini harusnya ukuran fontnya sama dengan hukum aborsi. Ini juga sama ya, Agus ya, 1,5 ya. Font apa spasinya 1,5 ini? Harus 2 ya, jangan 1,5. Terus juga ini firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat nih. Saya tanya ini berapa ukuran fontnya? Ukuran fontnya ayatnya berapa kira-kira ini? Nah, kalau ukuran font ayat atau Arabic text itu berbeda dengan Latin. Kalau Arabic ukurannya harus ditambahkan menjadi berapa? Masih ada yang ingat? Jadi 18 ya. Dibesarin karena berbeda ini. Kalau yang biasa kan 12. Latin 12, kalau Arabic harus 18. Dan juga harus ada footnote-nya ya untuk ayat-ayat. Jangan sekedar cuma ayat saja, tapi harus ada footnote-nya. Dan tolong footnote-nya harus ke Al-Quran terjemahan. Pak, misalnya gini Pak, kalau saya mengambil footnote dari Quran in Word, gimana Pak? Boleh nggak? Kalau bisa jangan pakai Quran in Word, tapi ambil buku terjemahan Al-Quran terjemahan fisiknya. Kalau masalah kamu mengcopy dari situ enggak apa-apa, tapi harus ada dampingan Al-Quran terjemahan. Jangan pakai data Quran in Word karena nggak bisa didefinisikan sebagai data internet atau data apa itu. Nggak jelas itu. Apalagi juga tashehnya juga belum tentu sama dengan tasheh resmi dari Kementerian Agama. Ya. Itu yang harus diperhatikan dari sisi penulisannya. Itu juga yang penelitian terdahulu yang relevan. Ini Anda ambil dari mana ini? Oh, udah ada yang disebutkan ya, dari kampus mana, dari perguruan tinggi mana. Tidak ada ini sama sekali. Harusnya ada ya. Cuma disebutkan namanya, penulisnya Wayan Ayub Prantini. Judul skripsinya ini.
Kemudian ada lagi Zahratul Fitriani, skripsinya judulnya ini. Tapi tidak tahu dari mana ini kampusnya. Kalau dituliskan itu. Terus itu juga masih sequence sistemnya kayak tadi tuh. Yang E, metode penelitian. Setelah E besar harusnya 1 titik. Nah, harusnya setelah 1 titik apa? A kecil titik. Nah, tapi kenyataannya kamu di sini menulisnya pakai simbol ya. Nggak boleh, harus diganti dengan aturannya. Nggak boleh. Nah, itu ya masukan dari saya untuk Agus. Kemudian siapa? Arsi ya. Terakhir ya Arsi ya. Arsi. Gimana covernya ini kok jadi aneh nih? Seminar proposal skripsi. Oh, seminar proposal. Iya, Pak. Duluan, ya. Acak-acakan. Belajar. Ini juga nih dari sisi penulisannya. Latar belakang kok pakai 1. Harusnya apa? Harusnya A besar ya. harusnya besar. Cuman lupa di setting. Lupa ya. Asal nulis aja ini. Ya, tipo. Jadi banyak ini. Salah semua ini. Kayaknya kamu sudah paham ya yang saya kasih masukan tulisan dan catatan teman-temannya. Kayaknya semuanya sama di RC nih, sama ya. Iya. Tidak perlu saya ungkapkan lagi, sudah jelas. Tinjauan pustaka. Kok tinjauan pustaka? Yang benar gimana Pak tinjauan pustakanya? Harusnya penelitian yang relevan atau kerangka teori, kerangka pemikiran. Oh, berarti itu salah, Pak ya? Salah. Dan tidak ada itu poin penelitian terdahulu yang relevan, nggak ada ini kayaknya. Harusnya ada dulu poin penelitian terdahulu yang relevan, baru setelah itu kerangka pemikiran. Jadi teori yang berhubungan dengan judul harus dimasukkan di bagian kerangka pemikiran, gitu ya. Kemudian penelitian yang relevan itu masukkan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan ada nggak kesamaan antara penelitian kamu dengan penelitian mereka, supaya tidak terjadi plagiasi atau penyontohan atau penciplakan. Kalau kamu mirip, sampaikan kemiripannya, cuma tekankan juga perbedaannya, gitu. Dan tolong diperbaiki ya. Oke, saya mengapresiasi semua tulisan proposal kalian ini dan saya beri nilai 100. Dan tolong selanjutnya untuk yang lain kelompok dan tolong selanjutnya untuk kelompok yang lain harap mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk persiapan menghadapi proposal untuk kelompok 3, 4, dan 5. Dan moderatornya sudah ditunjuk tadi ya, supaya segera menyesuaikan. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.